Hello, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Zona Visual. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film terbaru bergenre action yang berjudul The Contractor. Film ini menceritakan kisah seorang anggota Angkatan Darat Amerika bernama James Harper yang diperankan oleh aktor terkenal yaitu Chris Pine. Dalam ceritanya, James tergabung bersama tentara bayaran untuk mengemban tugas misi rahasia yang saat itu dilakukan di negara Jerman. Namun pada suatu ketika James dikhianati oleh rekan-rekannya sehingga membuatnya terpaksa bertahan hidup seorang diri. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, saya ingatkan untuk terus support channel ini dengan subscribe, like, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jika sudah, tanpa banyak obrol lagi, mari kita masuk ke cerita. Seperti yang dikatakan di awal, James Harper adalah seorang tentara Amerika berpangkat sersan yang sudah menjalankan berbagai misi untuk negaranya. Namun saat ini James tengah menjalani masa pemulihan setelah mengalami cedera. Selain itu juga, James hidup bahagia bersama sang istri dan telah dikaruniai seorang putra yang bernama Jack. Di masa-masa pemulihan ini, James kemudian mendapatkan sebuah panggilan untuk menghadap kepada atasannya. Sayang, pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum menyakitkan bagi seorang James, sebab mulai saat ini James diberhentikan dari keanggotaannya sebagai tentara. Intinya, atasan barunya itu beralasan bahwa hal ini disebabkan oleh cedera yang dialami oleh James. Jelas sang istri tak terima dengan pemecatan James, namun James sendiri berjanji akan segera mencari pekerjaan baru. Apalagi dengan ditambahnya sebuah persoalan lain, karena di sini James dihadapkan dengan tagihan hutang yang tengah menanti di depan mata. Di luar pembahasan soal itu, James dan sang istri mendapatkan sebuah kabar duka tentang kematian kerabat lama mereka. Nah, di pemakaman inilah James kemudian bertemu dengan teman lamanya yang bernama Mike yang juga sebagai mantan anggota Angkatan Darat. Mengingat keduanya adalah sahabat dekat, James diundang oleh Mike untuk menikmati jamuan makan malam di kediamannya. Terus mereka pun saling bertukar cerita hingga kemudian Mike mengajak sahabatnya tersebut untuk bekerja sebagai tentara bayaran. Keesokan harinya, James dikenalkan oleh Mike kepada seseorang bernama Rusty yang nantinya akan menjadi atasan mereka. Jadi si Rusty ini mengaku sebagai pemimpin dari sebuah organisasi resmi yang menjalankan misi rahasia pemerintah Amerika. Intinya, Rusty meyakinkan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh dirinya ini terbilang resmi dan disokong dengan dana yang tak sedikit. Maka sebagai jaminan awal, Rusty menyerahkan cek sebesar $50.000 untuk menopang biaya hidup sang istri selama James menjalani tugas. Dan nantinya James akan bergabung bersama Mike beserta 3 personil lainnya sebagai satu tim. Tapi sebelum berangkat, tak lupa James berpamitan kepada sang istri, meskipun di sini istrinya tersebut agak khawatir dengan pekerjaan baru James. Tibalah saat di mana James melaksanakan misi pertamanya sebagai tentara bayaran. Bukan di Amerika, kali ini James terbang menuju negara Jerman dengan sebuah misi untuk memata-matai seorang ilmuwan yang bernama Profesor Salim. Sedikit tentangnya, sang profesor sendiri adalah seorang ilmuwan keturunan Suriah yang saat ini dicurigai tengah mengembangkan sebuah virus di salah satu laboratorium Jerman. Nah, pada dasarnya apa yang selama ini dikembangkan oleh si profesor tersebut diyakini dapat menjadi sebuah senjata dan membahayakan nyawa manusia termasuk keamanan suatu negara. Hari demi hari, James mengintai segala aktivitas yang dilakukan oleh sang profesor, baik itu di rumah maupun di laboratorium.
Hingga beberapa waktu kemudian, apa yang dikerjakan oleh James dirasa cukup, kemudian di situ ia bergabung bersama timnya. Kita masuk kepada inti dari misi tersebut. Seperti yang dikatakan dari awal, target mereka adalah Profesor Salim yang saat ini tengah mengembangkan virus mematikan. Maka tugas utama mereka di sini adalah untuk mengambil sampel penelitian yang sudah dikembangkan oleh sang profesor. Berangkatlah mereka ke laboratorium, tempat di mana saat ini sang profesor tengah sibuk dengan penelitiannya. Dengan segala persiapan dan lain sebagainya, mereka bergerak sesuai dengan susunan rencana. Berkat hal itulah, mereka tak sedikit pun merasa kesulitan untuk bisa melewati pos penjagaan. Hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan di mana sang profesor ditemukan bersama dengan hasil penelitiannya. Dengan berhasil mengamankan barang yang menjadi target mereka, yakni laptop hasil penelitian sang profesor, itu artinya tugas mereka selesai sampai di sini. Sementara James mendapatkan sebuah perintah untuk membunuh Profesor Salim. Nah, kala itu sang profesor sempat memohon kepada James untuk tidak membunuh dirinya. Sang profesor pun menjelaskan bahwa semua ini terjadi atas kesalahpahaman. Padahal sebenarnya di sini ia sedang mengembangkan sebuah obat yang dapat menyelamatkan nyawa manusia. Terakhir, sang profesor berpesan bahwa dirinya telah menyalin data hasil penelitiannya yang hanya bisa diakses oleh istrinya. Dan untuk itu, ia meminta kepada James agar mengambil data tersebut dengan menunjukkannya kepada dunia. Namun yang namanya tugas, James tak mengindahkan hal tersebut dan malah membunuh sang profesor sampai tewas. Untuk menghilangkan barang bukti, mereka pun membakar laboratorium tersebut dan di saat yang bersamaan, petugas berwajib datang untuk menghadang kepergian mereka. Sontak terjadilah baku tembak yang terjadi antara mereka dengan pihak kepolisian. Pada awalnya, James, Mike, dan 3 rekan lainnya masih bisa memberikan perlawanan hingga pada akhirnya polisi lain yang baru saja tiba menyerang dari arah sebaliknya. Jelas hal itu membuat posisi mereka benar-benar tersudut dan naasnya 3 rekan mereka mati tertembak. Sementara Mike masih bisa selamat meskipun terkena tembakan di bagian kakinya. Alhasil James dengan jiwa setia kawannya membantu Mike untuk segera melarikan diri. Mereka pun menceburkan diri ke dalam danau dan masuk ke sebuah terowongan yang menghubungkan ke sebuah tempat terbuka. Sehubungan dengan baku tembak yang sebelumnya terjadi, kini kondisi Mike terlihat begitu memprihatinkan sampai membuat James harus rela untuk mendonorkan darahnya. Bahkan di sana Mike sempat putus asa sehingga ia meminta kepada James untuk menyelesaikan misi seorang diri dan menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya. Namun berkat ilmu dari pengalamannya sebagai tentara, baik James maupun Mike akhirnya mampu melalui hal itu, meskipun di sini kondisi mereka menjadi terbalik. Perlahan-lahan Mike dapat bangkit, sementara kini James terlihat begitu kesakitan setelah donor darah yang ia lakukan. Karena kondisinya yang tak memungkinkan, James meminta kepada Mike untuk menyelesaikan misi di mana hal itu disetujui oleh Mike. Dengan catatan, nanti setelah ia sudah berada di kota Berlin, Mike berjanji akan menyiapkan kamar hotel dan penjemputan untuk James. Seiring dengan kepergian Mike, sehari setelah itu James mulai pulih dan langsung berangkat menuju hotel yang telah dipersiapkan oleh Mike. Di situ pun James menemukan sebuah kode mengenai kapan ia akan dijemput.
Namun setelah menunggu sampai pagi, jemputan pun tak kunjung datang dan karena hal ini James berinisiatif untuk menghubungi Rusty. Entah benar ataupun tidak, Rusty memberitahukan bahwa saat ini Mike telah gugur dalam melaksanakan tugasnya. Yang pasti di sini James diarahkan agar segera memberitahu titik di mana saat ini ia berada. Meski sempat terpintas perasaan ragu dalam dirinya, James bersedia mengikuti arahan Rusty untuk menghampiri titik penjemputan yang terletak di sebuah jembatan. Namun uniknya, James dapat membaca adanya sebuah ancaman dari sekelompok bersenjata yang berada di sekitaran tempat tersebut. Ternyata dugaannya itu terbukti benar karena tiba-tiba kelompok bersenjata yang bermotor tersebut langsung mengejar James secara serentak. Akan tetapi bukan James Harper namanya apabila ia tak mampu merangkis serangan dan melarikan diri. Lalu kemudian ia bersembunyi ke dalam saluran bawah tanah. Tak berhenti sampai di sana, James masih dalam pengejaran dari kelompok bersenjata yang dikirim oleh Rusty. Terlibatlah mereka ke dalam perkelahian di mana James bertarung melawan dua prajurit tangguh sekaligus. Hasil dari pertarungan tersebut tinggal menyisakan satu orang yang mengaku sebagai mantan anggota marinir Amerika. Secara jujur, pria tersebut mengaku hanya melakukan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rusty. Dan ia pun secara sadar mengaku telah menyesali perbuatannya. Maka untuk menebus rasa penyelasannya, pria itu memberikan handphone jadul miliknya beserta sebuah nomor telepon dari sebuah jasa yang memberikan layanan keamanan. Intinya, bila nomor tersebut dihubungi, James akan mendapat perawatan dan tempat persembunyian. Namun sebelum James berfokus untuk memulihkan dirinya, ia menghampiri sebuah rumah yang diyakini sebagai tempat tinggal istri Profesor Salim. Maksud dari kedatangan ia ke sana tak lain adalah untuk mengambil sampel data salinan profesor yang hanya bisa diakses oleh Sylvia, istri profesor. Maksud dari kedatangan ia ke sana tak lain adalah untuk mengambil salinan sampel data profesor yang hanya bisa diakses oleh istri profesor. Berangkatlah mereka ke sebuah bank, tempat di mana si profesor mengamankan salinan data miliknya. Untungnya, di sini istri dari profesor tersebut bersikap kooperatif karena hal itu didasari oleh rasa takutnya. Akhirnya data tersebut sampai di tangan James dan di malam harinya ia menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh mantan marinir yang tadi. Di sini James dijemput oleh seorang bapak-bapak, kita sebut saja Pak Hendy. Sesuai dengan perkiraan, Pak Hendy yang mukanya mirip wasit Liga Inggris ini bersikap baik dan memberikan perawatan untuk kesembuhan James. Di masa pemulihan itu, James menyempatkan diri untuk membuka rekaman video yang berisikan penjelasan tentang apa yang selama ini dikerjakan oleh Profesor Salim. Di mana sang profesor berkata bahwa ia sedang mengembangkan sebuah vaksin yang dapat menyelamatkan nyawa manusia dari serangan virus. Karena hal itulah James menyesali perbuatannya sebab ia sendiri yang telah membunuh sang profesor. Ketika itu James dan Pak Hendy duduk bersama dalam satu meja untuk menikmati hidangan makan malam. Namun tiba-tiba sontak James bersembunyi untuk menghindari tembakan. Kebetulan ia menemukan tabung gas dan langsung muncul di benaknya untuk meledakkan rumah itu menggunakan tabung gas tersebut. Nah, sembari para penembak tak dikenal itu masuk ke dalam rumah untuk mencari dirinya, James secara diam-diam menyelinap keluar. Dan berkat perhitungan yang tepat, seketika rumah itu meledak bersama dengan para penembak di dalamnya.
Setelah semua kejadian yang menimpa dirinya, James akhirnya memutuskan untuk pulang ke Tasikmalaya, Amerika. Yes. Sesampainya di tanah kelahiran, James mengarahkan motornya ke kediaman Mike dengan maksud memberikan kabar bahwa Mike telah meninggal dunia. Namun betapa terkejutnya James ketika ia melihat Mike masih dalam keadaan hidup. Maka seketika ia berpikir bahwa dirinya telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Pagi itu ia membuntuti mobil yang dikendarai oleh Mike. Pada saat tiba di sebuah parkiran, Mike menyadari bahwa ia tengah diikuti dan langsung menghajar pengendara motor tersebut. Answer me. Tapi setelah mengetahui kalau pengendara itu adalah James, Mike langsung terdiam seakan kebingungan dengan apa yang ia lihat. But what? Fuck you. Setelah berbagai kejadian yang telah menimpanya, terlihat bagaimana seorang James begitu berapi-api meminta penjelasan dari sahabatnya tersebut. Did you know that? Mike sendiri mengaku saat itu ia diberitahu oleh Rusty bahwa James telah gugur dalam misinya. Terkait dengan misi mereka, Mike terpaksa bekerja dengan Rusty karena sangat membutuhkan uang untuk membiayai anaknya yang menyandang disabilitas. Hingga pada akhirnya situasi dapat mereda karena bagaimanapun mereka itu adalah sahabat dekat. Mereka pun sadar bahwa saat ini urusan mereka terkait soal Rusty belum sepenuhnya usai. Karena apabila Rusty mengetahui hal ini, sudah pasti dirinya akan mengincar istri dan putranya James. Maka diputuskanlah mereka berdua yang akan terlebih dahulu untuk membunuh Rusty. Singkat cerita, kini mereka telah tiba di kediaman Rusty. Sebagai permulaan, Mike masuk menembaki penjagaan di sana dan seketika baku tembak pun terjadi. Di sisi lain, Rusty terlihat sudah bersiap dengan senjata yang berada tepat di genggamannya. Kala itu, Mike berfokus untuk menembaki Rusty yang berada di ruangan depan, sementara James menyelinap masuk melewati bagian samping rumah. Kita mulai dulu dengan Mike. Di sana baku tembak berjalan seru karena baik Rusty maupun Mike tak henti saling melayangkan tembakan. Naasnya di situ Mike terkena tembakan di bagian perut, namun meski dalam kondisi seperti itu, ia masih bisa memberikan tembakan balasan sampai mengenai tubuh Rusty. Sementara itu, James dihadang oleh beberapa orang pria sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Lagi-lagi, James berhasil mengalahkan pria berbadan besar itu dengan mudah sampai kini giliran untuk membunuh Rusty pun tiba. Setelah mengakhiri semuanya, kehidupan normal seperti sebelumnya telah menanti di depan mata. Sayang nyawa seorang Mike tak terselamatkan, namun sisi baiknya James bisa kembali bersama dengan keluarga. Maka disinilah kita tiba di penghujung video dan cerita pun berakhir sampai di sini.